Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Islam, Prodi Sistem Informasi STIMIK MBC Palembang. Saya di sini akan mengulik kembali soal ujian tengah semester tentang analisis dan perancangan sistem informasi. Lanjut saja, kita akan melihat soalnya. Anda merupakan seorang karyawan sebuah perusahaan yang menjual sebuah produk e-commerce. Anda di sana sebagai seorang analisis sistem. Atasan Anda menjelaskan kepada Anda tentang menurunnya penjualan produk di kuartal bulanan ini. Kemudian Anda diminta oleh atasan Anda untuk menganalisis permasalahan yang timbul atau mengapa ada penurunan penjualan tersebut dapat terjadi. Nah, di sini kita dimintai oleh atasan kita untuk menganalisis sebuah penjualan e-commerce dengan melihat satu, perusahaan yang dipilih, 2, tentang perusahaan, 3, permasalahan apa yang terjadi, 4, analisis bisnis berdasarkan isu yang ada, dan bagaimana kita memberikan solusi sehingga kedepannya tidak ada lagi atau bisa mengurangi penurunan penjualan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. 1, tentang perusahaan yang dipilih. Nah, saya di sini memilih sebuah perusahaan e-commerce. Apa itu perusahaan e-commerce? E-commerce merupakan kumpulan komponen teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen dalam proses jual beli barang secara elektronik. E-commerce merupakan bentuk aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-commerce, para penjual dapat menawarkan produknya secara online sehingga memberikan kemudahan berbelanja, bertransaksi, dan mengirimkan secara efektif dan efisien. Menggunakan website e-commerce sebagai salah satu media penjualan akan memperluas daerah pemasaran produk dan kemudahan pembeli untuk memilih dan memesan produk tersebut sehingga dapat meningkatkan omset penjualan toko tersebut. Baiklah, untuk perusahaan yang dipilih, saya memilih perusahaan elektronik. Salah satunya saya menggunakan toko Biora. Toko Biora merupakan salah satu toko elektronik di Jakarta yang beralokasi di Harko Mangga 2, lantai 2, Blok B nomor 131. Toko ini menjual beberapa produk elektronik, mulai dari PC, laptop atau netbook, dan juga beberapa part dan aksesoris untuk PC maupun laptop atau notebook. Nah, kita lanjut ke permasalahan. Sistem penjualan yang selama ini digunakan oleh toko Biora adalah dengan cara menawarkan dan memasarkan produk menggunakan brosur. Cara ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses penjualan produk tersebut, sehingga selain itu pelanggan juga mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai produk baru. Dalam pembuatan laporan pun dirasa cukup lama karena prosesnya yang masih menggunakan tulis tangan dan pencatatan penjualan toko. Sistem ini dinilai kurang efektif dan efisien untuk memberikan solusi atas masalah tersebut.
maka perlu dibuat suatu sistem aplikasi yang diharapkan dapat mengelola semua. Nah, saya di sini akan menganalisis atau menganalisa permasalahan yang terjadi di toko Bora dengan menggunakan analisis spesies. 1. Analisis kinerja atau performa. Kinerja sistem saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Pekerja toko harus melakukan pengecekan data secara berulang agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan data. Hal ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengelola data penjualan. Akhirnya bisa memperburuk kinerja karyawan. Jika kinerja karyawan menurun, maka performa perusahaan pun juga akan menurun. Selanjutnya, yang kedua yaitu analisis informasi. Sistem informasi yang berjalan belum dapat memberikan informasi yang akurat, yang terbebas dari kesalahan, dan informasi yang dihasilkan sering terjadi kesalahan. Selain itu, pelanggan mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai produk. Hal ini juga terjadi karena karyawan lebih sedikit dan pelanggaran lebih banyak, sehingga input dan outputnya jarang diperhatikan dan bisa merusak informasi yang tepat. Kita lanjut ke analisis yang ketiga, yaitu analisis ekonomi. Proses penjualan yang dilakukan oleh toko Bora saat ini masih dilakukan dengan cara pencatatan dokumen. Dalam pembuatan laporan masih banyak pengelolaan data yang berulang dan mengakibatkan pemborosan biaya. Next, analisis keempat, yaitu analisis kendali atau kontrol. Dalam pengelolaan sistem yang berjalan sudah dirasa cukup baik, dan pengendalian hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumen yang dibuat rangkap dalam prosesnya. 5. Analisis efisiensi. Penggunaan waktu yang belum maksimal dikarenakan sering terjadinya pengecekan data secara berulang agar tidak terjadi pengelolaan memenuhi laporan. Lanjut ke analisis yang keenam, yaitu analisis layanan. Dalam hal pelayanan masih dirasa belum baik, perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan keakuratan serta kecepatan dalam proses pelayanan, sehingga sangatlah diperlukan sistem yang berbasis database dan real time. Setelah melihat permasalahan atau kelemahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan, maka toko Bora dapat disimpulkan bahwa permasalahan saat ini dikarenakan sebagian besar proses yang terjadi masih dilakukan secara manual, yaitu secara tulis tangan berupa dokumen, yang menyebabkan memerlukan waktu yang cukup lama dan penyediaan laporan. Selain itu, informasi yang diberikan masih belum akurat dan pelanggan mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai produk baru. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu solusi. Disimpulkan bahwa proses penjualan produk masih memerlukan waktu yang cukup lama, dikarenakan dalam prosesnya masih menggunakan cara atau memasarkan produk dengan menggunakan brosur. Pembuatan laporan juga dirasa cukup lama, dikarenakan proses yang masih menggunakan tulis tangan dalam pencatatan penjualan toko, sehingga memerlukan waktu yang lama. Maka dari itu solusinya adalah toko Bora harus meningkatkan lagi sistem informasinya melalui perangkat keras dan perangkat lunak, meningkatkan kualitas pelayanan tidak hanya dengan membagikan brosur, tapi juga membagikannya ke media-media lain seperti internet.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.